Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga yang pada bagian halaman dan terasnya ya, di sini banyak sekali koleksi tanaman hiasnya. Dan untuk pertumbuhannya di sini juga terlihat bagus-bagus sekali. Dan tentu saja untuk koleksi tanaman hiasnya tidak berada pada bagian depan rumah ini ya, namun pada bagian halaman. Di situ juga dibuat rapi ya dan cantik ya, sehingga benar-benar luar biasa sekali keadaan halaman rumah ini. Untuk koleksi tanaman hiasnya banyak banget. Namun sebelum video saya lanjutkan, harapan saya semoga para sahabat Kembang Desa dimanapun berada dan para pencinta tanaman hias dimanapun berada ya, semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan rumahnya ini menghadap ke sebelah selatan ya. Dan ketika jam seperti ini, sekitar jam 10:30-11, pada daerah ini banyak sekali asupan cahaya mataharinya. Namun yang jelas sang pemilik sangat pintar ya untuk menaruh tanaman-tanaman hiasnya, karena memang tanaman-tanaman hias yang berada di halaman luar ini ya, yang banyak terkena asupan cahaya matahari, memang jenis tanaman-tanaman hias yang berani ya, yang berani terhadap cahaya matahari. Yang makin banyak terkena cahaya matahari malah daunnya itu menjadi makin bagus. Dan langsung saja saya bakalan mereview tanaman hiasnya pada sebelah sini dulu ya. Di sini ada tanaman hias, ada sambang darah. Kemudian juga ada tanaman hias bambu. Dan di sini terdapat beberapa tanaman hias begonia. Kemudian juga ada tanaman hias Fustifolia tricolor. Dan di sini terlihat sekali ya bahwa sang pemilik ini benar-benar rajin untuk budidaya tanaman hiasnya. Karena memang sejak pandemi ya, animo masyarakat untuk menanam tanaman hias itu cukup tinggi sebagai pengganti kesibukan, karena memang harus berada di rumah ya. Jadi mereka banyak mengalihkan kegiatannya untuk berkebun, untuk membuat cantik teras dan halamannya. Dan di sini juga terlihat sekali ya untuk jenis tanaman hias Divenbasia candinya. Di sini bagus-bagus sekali. Saya bakalan melihat media tanam yang digunakan untuk tanaman hias Divenbasia candi ini. Untuk tanaman hias Divennya di sini hanya menggunakan media tanam tanah, dan memang keadaannya di sini cukup kering ya. Dan alangkah baiknya ketika memang keadaan medianya sudah terlihat kering seperti ini, dan ini juga terlihat keras, ini alangkah baiknya yang pertama jelas dilakukan penyiraman, yang kemudian juga bisa dikasih pupuk ya, pupuk kandang ataupun pupuk yang lainnya, agar pada bagian medianya ini akan terlihat lebih subur dan gembur kembali. Dan di bagian sisi atasnya di situ terdapat tanaman hias Philodendron centong. Kemudian juga ada tanaman hias Syngonium wenlandi. Ada begonia silver juga. Kemudian juga ada Divenbasia white flame. Ada tanaman hias, ada Aglonema LV. Dan di sini ada beberapa pot tanaman hias Aglonema Big Roy. Keren banget ya, subur-subur banget. Dan juga ada tanaman hias puring. Nah, seperti ini ya tanaman hias puring, ketika banyak terkena asupan cahaya matahari, maka yang ada pada bagian daunnya ini benar-benar cantik banget. Dan saya bakalan beralih pada bagian sudut sana. Di situ terlihat banyak sekali tanaman hias. Ini berada di daerah luar ya. Namun pada bagian atasnya di situ dikasih paranet, sehingga pada bagian daun dari tanaman tersebut itu bagus-bagus banget dan tetap aman ya, meskipun untuk jenis tanaman hias begonia. Di sini ada sekitar 6 tanaman hias begonia marmaduke. Di sini subur-subur sekali. Saya bakalan melihat media tanam yang digunakan karena terlihat bagus sekali. Dan untuk begonianya di sini hanya menggunakan media tanam tanah.
dan hanya sedikit sekam ya. Dan kemudian pada bagian atasnya di situ ada tanaman hias parijoto. Di sini terlihat subur-subur sekali, dan di sini ya mitos dari orang desa ketika seseorang itu belum juga mempunyai keturunan, maka ketika memakan buah ini ya parijoto ini juga akan dimudahkan untuk mendapatkan momongan. Tapi ini hanyalah sebuah mitos, dipercaya atau tidak, ini bisa dipercayai atau tidak ya. Dan kemudian juga di sini ada tanaman hias beberapa peperomia. Di antaranya ada peperomia watermelon, juga ada tanaman hias peperomia silver kerut. Ada begonia moss carpet juga. Nah, di sini memang benar-benar sang pemilik ini benar-benar rajin untuk budidaya tanaman hiasnya, karena memang terlihat banyak sekali. Dan untuk jenis tanaman hias miananya, di sini corak daunnya ini bagus-bagus sekali, karena memang sang pemilik yang menempatkan tanaman hias miana ini berada di daerah luar yang terkena cahaya matahari, sehingga menjadikan daun dari miana ini menjadi bagus banget. Dan di sini juga sang pemilik memangkas pada bagian batang tanaman hias miana ini agar menjadi rimbun ya. Ini benar-benar luar biasa sekali ya. Pada bagian halaman yang sebenarnya tidak begitu luas, namun dan banyaknya tanaman hiasnya, namun pertumbuhannya bagus sekali. Kemudian penempatannya juga rapi ya. Kemudian di sini juga ada beberapa pot tanaman hias begonia breviremosa ataupun red wallet. Di bagian atasnya di sini ada tanaman hias hortensia. Ini benar-benar saya itu serasa di taman ya, dengan banyak tanaman hias yang seperti ini. Tanaman-tanaman hias puring, cantik ya. Meskipun tanaman hias puring yang berada di halaman rumah, ketika memang benar-benar dirawat, ini juga akan menjadi sesuatu yang indah sekali ya. Dan saya bakalan menuju pada bagian sisi terasnya, karena memang pada setiap sudut pada halaman dan di sekitar rumah ini ya, yang ada hanya tanaman hias. Dan di sini juga ada tanaman hias, ada cacak gading. Terima kasih buat Mbak Ucik ya, Ucik Astuti, sudah kasih tahu ID-nya. Untuk nama latinnya Sancetia apa itu ya, saya lupa karena memang agak sulit. Nah, pada bagian terasnya di situ juga terdapat banyak sekali tanaman hias. Ada sansevieria. Untuk sansevieranya di sini ini kayak masuk ke jenis kirki ya. Ini keadaannya memang dibuat kering seperti ini. Karena memang untuk jenis tanaman hias sansevieria memang sudah memiliki asupan ataupun cadangan air pada bagian daunnya ya. Jadi ketika media itu kering, ini akan aman sekali. Dan juga pada bagian bawahnya di sini ada tanaman hias, ada Maria Alusion, kemudian juga ada lili Paris, keren banget. Dan di sudut bagian atasnya di situ ditaruh ada 3 pot tanaman hias Aglonema Vicroy yang sudah rumpun-rumpun sekali, dan saya bakalan melihat media tanamnya yang digunakan. Ini bagus-bagus banget ya. Ini berada di daerah yang teduh, sehingga pada bagian daunnya ini benar-benar segar sekali. Di situ hanya menggunakan media tanam tanah ya. Untuk penggunaan media tanam pada tanaman hias di sini ini kebanyakan hanya tanah saja ya, termasuk untuk jenis tanaman hias begonianya. Dan saking sukanya dengan tanaman hias, pada bagian tembok juga ditaruh tanaman hias krokot merah seperti ini. Di bagian bawahnya sini, ini ada beberapa tanaman hias, ada calathea, juga ada pes lili.
Dan di samping rumahnya, di sepanjang jalan juga ditaruh tanaman hias Miana. Ini benar-benar luar biasa ya. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang keadaan rumah dan tanaman hiasnya yang begitu banyaknya dan media tanam yang digunakan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.